wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimin wal mu'minin wa ja'ala diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiquna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasi bariyatin ila akhir hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim As-Safa, Ibu Nelah. Ada Bu Nelah, Bu? Iya, katanya sakit dulu. Kita doain agar Ibu Nelah disembuhkan seperti sedia kala, bisa senantiasa berada di tengah-tengah kita untuk melakukan satu pembinaan dan bimbingan sehingga taklim kita selalu berjalan dengan. Yang saya hormati ada Ustazah Dewi. Umi Dikri ada nggak Umi Dikri? Nggak ada. Umi Dikri. Pak Ustazah serta anggota Majelis Taklim, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita kembali melakukan pengajian. Bu, Ibu, jadi ini istilahnya adalah pembukaan kembali. Jadi di akhir daripada bulan Sya'ban dulu kita pernah tawakufan, ya, ngajinya tawakuf, berhenti sementara waktu supaya konsentrasi di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Dan sekarang kita sudah melaksanakan puasa Ramadan, sudah melaksanakan zakat, sudah melaksanakan apa itu Bu? Mudik, sudah ya, lebaran juga sudah. Maka kemudian ayo sekarang kita kembali lagi untuk niat menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai dengan akhir zaman. Ibu-ibu, ini kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Saya akan menyampaikan satu hikmah tentang Idul Fitri. Tolong dengerin ya. Ibu-ibu yang saya hormati, tujuan Allah mewajibkan manusia untuk melaksanakan puasa itu adalah agar kita bertakwa. La'allakum tattaqun. Apakah sekarang kita setelah lebaran kira-kira masuk kategori orang yang bertakwa apa tidak, Ibu? Itu adalah sebuah pertanyaan yang harus bisa kita jawab. Yang bisa jawab hanya diri kita sendiri. Karena takwa itu adalah satu perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebesaran dan kekuasaan Allah yang begitu besar, maka kemudian kita senantiasa di dalam hidup dan kehidupan
melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi apa yang dilarang. Ketika kemudian kita sudah melaksanakan Idul Fitri, masing-masing kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ada yang siyamana siyamakum kullu amin wa antum bi khairin, ya. Kemudian minal aidina wal faiz. Semoga amal ibadah yang kita lakukan dan juga amal ibadah Anda semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setiap kegiatan kita adalah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang yang kembali. Aid itu kembali. Kembali apa? Kembali kepada fitrah manusia. Wal faizin, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ibu yang saya hormati, bahwa Idul Fitri itu mengandung 3 arti, Bu. Bu, apa Bu? Satu, Idul Fitri, kembali fitri itu artinya boleh makan. Jadi ketika kemudian kita bulan puasa, kita tidak boleh makan di siang hari selama 30 hari, tetapi 1 Syawal datang, kita haram untuk berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Makanya kemudian kita disunatkan ketika kita mau melaksanakan sholat Idul Fitri, kita sarapan dulu sebagai bentuk bahwa kita tidak puasa pada hari itu. Hari raya umat Islam ada berapa, Ibu? Ibu, hari raya umat Islam ada 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Fitri itu adalah yang harus kita rayakan. Karena apa? Kita sudah berhasil untuk melawan hawa nafsu selama 1 bulan. Maka kemudian ibu-ibu yang saya hormati, pasti ibu-ibu ada saja yang tidak full 1 bulan puasa, ya Bu ya. Maka dari itu jangan sampai lupa, kalau sudah ada kesempatan maka kemudian diqodok. Ya, puasanya berapa kemarin tidak melaksanakan puasa, lalu kemudian kita lakukan puasa. Boleh di bulan Syawal, boleh juga di bulan yang lainnya. Yang kedua, Idul Fitri itu artinya adalah id kembali fitrah. Fitrah itu artinya adalah fitrah manusia, Bu. Manusia lahir dari perut ibunya. Sekalipun ibu itu adalah Nasrani dan bukan Islam, Bu, maka itu anak tidak berdosa, Bu. Maka kita berharap setelah kita melaksanakan Ramadan itu, kita adalah orang-orang yang tidak memiliki dosa. Karena kita sudah melaksanakan puasa 1 bulan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Jadi siapa yang melaksanakan puasa disertai dengan keimanan dan juga keikhlasan, maka baginya tidak memiliki dosa, diampuni dosa-dosanya yang telah. Yang ketiga, hikmah daripada Idul Fitri itu adalah itu kembali, fitri itu adalah agama. Jadi kita kembali kepada agama yang benar. Ibu, kita agamanya apa, Bu? Kita agamanya Islam. Apakah kemudian kita sudah melaksanakan syariat agama Islam dengan baik dan benar apa belum? Itu satu pertanyaan besar. Apabila kita mengaku seorang muslim tetapi belum melaksanakan rukun Islam yang 5, maka kemudian keislaman kita itu dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu. Syahadat kita 1 hari 1 malam, paling tidak sudah melaksanakan syahadat adalah apa? Kalau di tasawuf awal dan tasawuf akhir, itu kalau misalnya 17 rakaat sudah 34, ya Bu ya. Syahadat kita sudah laksanakan,
Lalu kemudian sholat sudah kita laksanakan apa belum? Yang 5 waktu. Setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka kemudian kita berusaha untuk yang sunat-sunat. Bisa tahajud. Ibu, seusia ibu-ibu yang 40-50 tahun itu banyak sekali persoalan-persoalan kesehatan, benar Bu? Ya, banyak yang kemudian serempet. Ya, kemudian ada juga yang kolesterol tinggi, gula darah tinggi, dan segala macam. Tetapi kalau kita terbiasa untuk melaksanakan sholat malam, terutama adalah di sepertiga malam kita bangun, lalu kita ambil wudhu dan seterusnya, insya Allah itu merupakan sebuah terapi agar kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang saya hormati, pada hari ini sebenarnya kita juga ikut prihatin dan berbelasungkawa. Seorang tokoh Ustadz Sumur Batu terkenal, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Junaidi, yang saya tahu ketika saya awal-awal di PU, beliau itu sering setiap minggu itu ya ke Al-Barkah, mungkin juga ada blok sana, blok sini segala macam. Lalu kemudian beliau akhirnya diberikan sakit yang permanen bertahun-tahun, ya. Akhirnya kemudian Allah sudah menyelesaikan urusannya, beliau meninggal dunia, dan kita berdoa mudah-mudahan Ustaz Ahmad Junaidi diampuni segala macam dosanya dan keluarganya diberikan ketabahan. Amin. Dan alhamdulillah pada hari pertama saya juga sempat di depan jenazahnya kita berdoa. Tadi malam juga di malam yang ketiga saya alhamdulillah bisa tahlil begitu. Mudah-mudahan nanti di hari-hari berikutnya itu kita juga memberikan sebuah apresiasi dan juga ucapan bela sungkawa kepada Ibu Nur Kasih ya, mantan istrinya. Ada nggak ada ya kan? Ibu yang saya hormati, maka kemudian kalau kita merasa menjadi orang yang bertakwa, itu ada surat Ali Imran 133 yang bunyinya mungkin ibu sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u itu fi'il amr. Jadi kita disuruh bergegas. Ayo cepetan, buruan-buruan, begitu kan. Ini menunjukkan bahwa alam sudah mau akhir. Wasari'u ila maghfiratin, kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya nggak tahu ilmu, ngaji. Yang tadinya belum sholat. Kira-kira seperti itu. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Jadi kita diharapkan dua hal. Yang pertama adalah mencari ampunan Allah. Setelah itu kemudian kita boleh berharap untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sejak dulu sampai dengan sekarang itu terbagi menjadi 4 kategori. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Selamat, bahagia dunia akhirat. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ada yang di dunianya bahagia tapi kemudian di akhiratnya kita sengsara. Ada lagi kebalikannya. Di dunia kita syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Masih mending. Di dunia kita pas-pasan sengsara secara materi, tetapi kita mempunyai harapan untuk masuk ke dalam surga. Yang paling kita hindari yang nomor 4. Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang di dunia sengsara, nanti kemudian di akhirat juga kita termasuk orang yang sengsara. Maka kemudian kita boleh berharap kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arduhas samawati wal ard.
Oh, Ibu, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Luas apa tidak, Ibu? Langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis. Itulah seluas langit dan bumi. Untuk siapa kemudian Allah menciptakan surga seluas langit dan bumi? Uiddat lil muttaqin. Ternyata adalah orang yang mau masuk ke dalam surga itu khusus orang-orang yang bertakwa. Ciri-cirinya seperti apa? Ada 3. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. 1 adalah orang yang senantiasa mampu, mau berbagi, sedekah, infak, dan juga infak, sedekah, nyumbang segala macam gitu dari sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Bu, Ibu, sedekah itu apakah harus berupa materi? Tidak. Sedekah bisa senyuman, sedekah bisa juga garuk-garuk temannya yang sedang di punggungnya susah, itu bisa, Bu. Membuat orang tertawa, itu pun bisa, Bu. Bagian daripada kita adalah sedekah, ya. Senyum itu adalah merupakan bagian dari sedekah. Maka kemudian di dalam kehidupan sehari-hari kita mampu menginfakkan sebagian rizkinya, ya Bu ya, ya besar ataupun kecil itu relatif, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ibu, kemarin siapa yang mudik pulang kampung? Ada yang ke Jawa, ada yang ke Lampung, ada yang ke Jawa Barat, mungkin ada yang ke Jawa Timur dan juga Madura. Berapa banyak uang yang kita bawa? Berapa biaya yang kita habiskan? Bermacet-macet ya. Apakah ada yang kapok? Kapok nggak, Bu, mudik? Kata Bu Dewi, lah kagak tahu kita. Nggak ada orang kapok, Bu. Karena apa? Itu tadi ada sebuah sugesti. Saya yakin Ibu itu sudah yang namanya apa? Tukar uang baru. Ada yang 5 ribuan, ada yang 10 ribuan, ada yang 50. Berbagi. Bagus itu, enggak masalah. Jadi itu, Bu. Kita apakah termasuk orang yang bertakwa apa tidak apabila kita mampu untuk menginfakkan sebagian rezekinya dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Yang kedua, Bu, yang kedua adalah wal kaziminal ghaiza. Yuk, sejak sekarang kita tidak usah marah-marahan. Ini tadi sudah musyawarah, Ibu, belum? Kita ke sini ini adalah untuk merapatkan yang tadinya renggang, untuk menyatukan yang tadinya terpisah, begitu, Bu. Jangan sampai di antara kita ada persoalan. Karena kalau kita mempunyai dosa kepada Allah, syaratnya cuma kita tobat, kita mohon ampun kepada Allah, selesai. Tapi ketika kita mempunyai persoalan dengan manusia, ada 2, Bu. 1, tobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Yang kedua, kemudian meminta maaf kepada orang yang telah kita berbuat kesalahan. Maka dari itu, kalau orang yang suka marah-marah di dalam kehidupan, di rumah tangga, di pengajian, di sekolah, di perusahaan, di mana saja, itu akan menjadikan suasana menjadi tidak baik. Maka dari itu, Ibu, orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa mampu untuk memanage emosi kita supaya kita tidak marah-marah. Kalau kemudian dia ustadz yang baik dan sama orang ngomongnya kasar, lalu kemudian juga tidak mukanya manis, itu pun menurut saya perlu dipertanyakan tentang adab dan juga arti ataupun kategori dia beriman atau bertakwa kepada Allah sesuai dengan Ali Imran 103. Dan yang ketiga adalah ciri daripada orang yang bertakwa itu adalah
wal afina anin nas. Apa itu, Bu? Itu orang yang mau untuk memaafkan orang lain. Saya mau tanya di sini, siapa orang yang tidak punya salah? Ada? Tidak ada. Apakah di sini ada orang yang selalu benar? Nih, Bu, makhluk Allah yang selalu benar itu malaikat. Makhluk Allah yang selalu salah itu adalah setan. Tapi makhluk Allah yang kadang benar dan kadang juga salah adalah manusia. Maka kemudian manusia yang paling baik adalah manusia yang ketika dia berbuat kesalahan, dia minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang lain yang barangkali di dalam kehidupan interaksi kita, di dalam sehari-hari, selama kurun waktu 1 tahun, sengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil, kelihatan atau tidak kelihatan, kita ada salah. Maka kemudian kita meminta maaf. Meminta maaf itu bagus. Tetapi kemudian jauh lebih bagus adalah ketika dia mampu untuk memberikan maaf. Bu, Ibu, memberi maaf gampang apa tidak? Lah kata siapa? Gengsinya kadang-kadang tinggi. Biarin aja, ntar juga dia pasti ke rumah. Ya, tuh masih ada ego di dalam hati. Karena kadang-kadang kenapa dia merasa lebih benar, dia merasa lebih tenar, ya, dan dia merasa lebih besar. Itu yang kemudian menjadikan dirinya gengsi untuk memberikan maaf. Maka dari itu mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, maka satu, kita mampu untuk yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Kalau yunfiku berarti adalah harta, Bu, ya. Ini kalau misalnya Ibu datang ke sini ke pengajian, mohon maaf, bawa recehan apa tidak? Bawa ya, Bu, ya. Bisa kembali sama Ibu Dewi, bisa. Gak ada masalah. Biasakan, Bu, infak dan sedekah. Saya yakin harta yang sesungguhnya yang akan memberikan kepada kita adalah pelindungan. Itu bukan harta yang berapa banyak kita kumpulkan, tapi justru adalah harta yang berapa banyak kita salurkan untuk kepentingan agama Allah, untuk fakir miskin, untuk ibadah dan seterusnya. Maka dari itu, Ibu, mudah-mudahan kita senantiasa mau untuk itu. Yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Kedua adalah yang senantiasa mampu menahan emosi, tidak usah marah-marah. Ini pemilu udah selesai. Saya tahu dulu ada 01, 02, 03. Kalau sekarang kemudian KPU sudah menentukan bahwa presidennya 02, ya sudah 01 dan 03, lalu kemudian tetap bersatu. Itu maksudnya, Ibu, ya. Mudah-mudahan kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pemimpin yang zalim. Karena seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu, dikit lagi, satu lagi, ya. Sayati zamanun ala ummati, akan datang pada satu waktu, pada satu zaman, kata Rasul, ala ummati, terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Bu, orang-orang itu akan lari dari ulama dan ahli fikih. Bukan berarti ada ustadz lalu kemudian minggir, kabur. Bukan seperti itu. Dia tidak mau ngaji. Dia tidak mau menuntut ilmu dari para ulama dan ahli fikih. Karena dia merasa hebat. Itu, Bu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kalau orang-orang yang kemudian dia lari dari ulama dan juga ahli fikih, wa yabtalihimullahu bisalasi baliyatin, Bu, dia akan diberikan musibah berupa 3 hal yang sangat bahaya. 3 musibah yang akan diberikan kepada orang yang lari daripada ulama dan juga ahli fikih.
Apa itu, Bu? Ulaha yarfa'illahul barakatin min kasibihim. Jadi kemudian Allah tiba-tiba mengangkat, menghilangkan, ya, keberkahan dari setiap usaha yang dimiliki. Nauzubillahi min kawin tahu-tahu cerai, bisnis lalu kemudian bangkrut. Nah, itu namanya berarti tidak berkah. Atau mungkin dia bisnisnya bagus, naik, untungnya banyak, tetapi dialahnya anaknya sakit, istrinya cantik banget, tahu-tahu kemudian selingkuh. Itu kan berarti tidak berkah, ya Bu ya. Nah, tuh, jadi mengangkat keberkahan dari usaha yang dilakukan oleh orang tersebut. Kita hanya berharap usaha yang kita lakukan walaupun sedikit berkah, gitu Bu ya. Tahu-tahu padahal bapaknya cuman ojol misalnya, mohon maaf, ibunya rumah tangga biasa, tapi banyak di antara mereka yang kemudian mereka bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah. Betul Ibu? Nah, ini yang namanya berkah, gitu Bu ya. Yang kedua, apa musibah yang diberikan oleh orang yang kemudian dia lari dari ulama dan ke fuqaha adalah dia diberikan pimpinan sultanan zalimah. Jangan sampai kita diberikan pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang kemudian tidak adil, pemimpin yang tidak disukai. Seperti Raja Fir'aun zaman dulu, ya, Raja Namrud jangan dulu, jangan sampai seperti itu. Atau mungkin presiden-presiden siapapun yang ada di Indonesia, jangan sampai kemudian mereka mempunyai tipikal seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Namrud. Amin ya robbal alamin. Dan yang ketiga, wasalisatun adalah ini yang paling kita takutkan, Bu. Apa itu? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Jangan sampai kemudian kita dikeluarkan dari bumi, dikeluarkan dari alam dunia ini, artinya kita meninggal dunia, tetapi tidak membawa iman sama sekali. Itu artinya adalah kita pasti akan masuk ke dalam neraka. Karena dalam Al-Quran disebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu kemudian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori orang-orang seperti yang diprediksi oleh Nabi kita Muhammad SAW 14 abad yang lalu, bahwa nanti suatu saat akan terjadi pada umatku adalah orang-orang yang lari dari ulama dan juga fuqaha. Maka dari itu Ibu, saya menyambut baik Ibu Nelah, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Ibu Dewi juga diberikan kesabaran, dan Ibu ustazah yang lain. Ayo Bu, ini mohon maaf, ini mohon doanya, ini kita akan ganti dengan wallpaper yang supaya lebih bagus begitu, di depannya juga sama supaya agak bagus. Ini masih dalam proses, mudah-mudahan nanti ya tidak lama lagi lah bisa selesai sehingga ini masa kita. Ini kipasnya kenapa nggak dinyalain Bu? Ya, itu kenapa nggak dinyalain? Ya panas itu. Itu yang itu tuh. Kurang nggak kipasnya Bu? Cukup ya? Cukup sebetulnya. Ya, oke. Sambutan saya yang terakhir adalah dengan dibukanya kembali pengajian Majelis Taklim An-Nisa As-Sofa di tahun 1445 Hijrah ini. Saya berharap ibu-ibu yang sudah lama tidak kapok untuk menuntut ilmu, justru ibu bisa mengajak orang-orang lain ya untuk ayo sama-sama ngaji. Di sini tidak dipungut biaya, tempatnya juga menurut saya representatif, bersih begitu Bu ya. Enggak gerasah gerusuh begitu.
Mudah-mudahan tempat ini menjadi wasilah. Kayaknya kita sulit untuk masuk ke dalam surga kalau berdasarkan banyaknya amal yang kita lakukan. Sulit sekali. Kita hanya berharap mudah-mudahan Allah ridho dengan menuntut ilmu seperti ini. Walaupun ibu malas-malasan, walaupun ibu yang di rumah masih banyak pekerjaan, tetapi ibu datang ke sini dengan niat menuntut ilmu, maka kemudian kita diberikan oleh Allah tafakuh fiddin, kemampuan untuk memahami agama Islam. Dan kita doakan mudah-mudahan Pak Haji dan Bu Haji Akhirnawati juga diberikan kesehatan dan umur panjang, senantiasa bisa bersama kita semua. Dan saya pun demikian, mudah-mudahan kita semua sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Semuanya ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل قول من الأول مقتائم راكب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Informasi aja, jemaah haji tahun 2024 dari Kecamatan Bantar Gebang hanya berjumlah 52 orang. Dari Sumur Batu ada Pak Geboy sama istrinya. Kemudian di PU ada 3 orang, Pak Tikno sama anaknya, satu lagi ada di belakang dan satu lagi. Tuh, jadi kebetulan kemarin saya salah satu dari anggota ataupun panitia manasik haji. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini, ada beberapa di antaranya adalah calon-calon haji pada masa yang akan datang. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan yu'afini amahu in kan fi mazida. Rabbana kalamnu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ajmi sultanik. Allahumma nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasadi wa ajran fi amrina wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut. Rahmatan dawmat rahmatan ba'da maut. Allahumma bima fi sifatil maut najatan min an-nar wal 'afwi hisab. Allahumma tabil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbi imanana wa asin amalana wa wasi' rizqana wa ila al-khayra qarribna wa nis-sarra ab'adna wa qadi hajatina fid dunya وفي الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.